Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Farhan Ubaidillah dari Universitas Panjasakti Bekasi dengan NIM 2892250198 dengan Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Son Haji SAG MM. Materi yang akan saya bahas yang pertama yaitu Ma'rifatullah, yang kedua Ma'rifatul Rasul, yang ketiga Ma'rifatul Insan. Selanjutnya, apa sih ma'rifat itu? Ma'rifat itu berasal dari kata arafa, yu'rifu, irfan. Berarti mengetahui, mengenal satu atau pengetahuan ilahi. Orang yang mempunyai ma'rifat disebut arif. Menurut terminologi, ma'rifat berarti mengenal dan mengetahui berbagai ilmu secara rinci, atau diartikan juga sebagai pengetahuan atau pengalaman secara langsung atas realitas mutlak Tuhan, di mana sering digunakan untuk menunjukkan salah satu maqam atau tingkatan atau hal kondisi psikologis dalam tasawuf. Lanjut, Ma'rifatullah. Apa sih yang dimaksud dengan Ma'rifatullah? Ma'rifatullah atau mengenal Allah bukanlah mengenal zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Sebab bagaimana mungkin manusia yang terbatas ini mengenal sesuatu yang tidak terbatas? Menurut Ibnu Al-Qayyim, Ma'rifatullah yang dimaksudkan oleh ahlul ma'rifah atau orang-orang yang mengenali Allah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Ma'rifatullah tidak dimaknai dengan arti harfiah semata, namun ma'rifatullah dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dekat dengan Allah, mengenalkan rintangan dan gangguan yang ada dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, dalam ciri-ciri dalam ma'rifatullah. Seseorang dianggap ma'rifatullah atau mengenal Allah jika ia telah mengenali 1. Asma atau nama Allah, 2. Sifat Allah, dan yang terakhir af'al atau perbuatan Allah yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam. Mengenal Allah merupakan perkara fitrah bagi semua manusia yang berada di dunia ini. Ilmu tentang mengenal Allah merupakan ilmu yang paling agung dan mulia. Imam Ibnul Qayyum mengatakan, kemuliaan sebuah ilmu mengikuti kemuliaan objek yang dipelajarinya. Dan tentunya tidak diragukan lagi bahwa pengetahuan yang paling mulia, paling agung, dan paling utama adalah pengetahuan tentang Allah, di mana tiada ilah atau sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia semata. Kedua, hakikat ma'rifatullah. Yang pertama, ma'rifatul iqrar atau mengenal Allah dalam bentuk pengakuan. Yang kedua, mengenal Allah yang mengandung rasa. Selanjutnya, sarana ma'rifatullah. Yang pertama, akal sehat. Akal sehat yang merenungkan ciptaan Allah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan pengaruh perenungan makhluk atau ciptaan terhadap pengenalan Al-Khaliq atau penciptaan, seperti firman Allah pada Quran surah 10 ayat 101. Kemudian pada hadis Nabi bersabda, berfikirlah tentang ciptaan Allah dan janganlah kamu berfikir tentang Allah, karena kamu tidak akan mampu. Hadis riwayat Abu Nuaim. Yang kedua, para rasul. Para rasul yang membawa kitab-kitab yang berisi penjelasan sejelas-jelasnya tentang ma'rifatullah konsekuensinya. Mereka inilah yang diakui sebagai orang yang paling mengenali Allah,
Quran surah 57 ayat 25. Yang ketiga, mengenali Allah dengan asmanya dan sifatnya. Cara inilah yang telah Allah gunakan untuk memperkenalkan diri kepada makhluknya. Dengan asma dan sifat ini terbuka jendela bagi manusia untuk mengenali Allah lebih dekat lagi. Asmaul Husna inilah yang akan Allah perintahkan pada kita untuk menggunakannya dalam berdoa. Firman Allah pada Quran surah 7 ayat 180 berbunyi, hanya milik Allah lah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Yang kedua yaitu Ma'rifatul Rasul. Pengertian Ma'rifatul Rasul yaitu mengetahui bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah, penyampaian ajaran dari Allah, beliau jujur atau benar di dalam menyampaikan ajarannya, baik dalam masalah ijab atau mewajibkan sesuatu perkara, tahrim atau mengharamkan suatu perkara, dan dalam mengabarkan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan yang akan terjadi di masa mendatang di dunia, di alam barzah dan alam akhirat. Ciri-ciri Rasulullah yang pertama, memiliki sifat-sifat asasiyah. Sifat asasiyah ini terdiri dari sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sifat ini harus dimiliki oleh setiap Rasul yang mengemban atau membawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memiliki mukjizat. Salah satu contohnya adalah mukjizat Rasulullah SAW ketika membelah bulan dan Allah berfirman dalam Quran surah 54 ayat 1 sampai 2. Yang ketiga, berita kedatangannya dalam Al-Quran. Allah mengatakan pada Quran surah 61 ayat 6. Ciri-ciri Rasulullah yang keempat adalah berita kenabian. Setiap Rasul senantiasa membawa perintah Allah untuk mengajak umatnya ke jalan yang baik. Perihal kerasulan, mereka pun Allah beritahukan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Quran surah 7 ayat 158. Yang kelima, adanya hasil dari dakwah yang dilakukannya. Hal ini dapat kita lihat pada hasil dakwah Rasulullah SAW. Dan dari segi kualitas, mereka memiliki keimanan yang sangat kokoh, tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Kemudian dari segi kuantitas, jumlah mereka demikian banyaknya, tersebar ke seluruh pelosok Jazirah Arab, bahkan melewati Jazirah Arab. Sifat-sifat Rasulullah. Yang pertama, manusia sempurna. Allah berfirman pada Quran surah 14 ayat 11, Rasul-Rasul mereka berkata kepada mereka, kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia hendaki di antara hamba-hambanya, dan tidak patut bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang yang mukmin bertawakal. Yang kedua, terpelihara dari kesalahan. Allah berfirman pada Quran surah 5 ayat 67, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ketiga, benar. Allah berfirman Quran surah 53 ayat 3-4, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain, hanyalah wahyu yang diwahyukannya atau kepadanya. Selanjutnya, sifat-sifat Rasulullah yang keempat adalah cerdas. Allah berfirman pada Quran surah 48 ayat 27, sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman.
dengan mencukur rambut kepala dan guntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Yang kelima, amanah. Allah berfirman Quran surah 69 ayat 44-46, seandainya dia Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Yang keenam, menyampaikan. Allah berfirman Quran surah 5 ayat 67, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika kamu kerjakan apa yang jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Yang ketujuh, sifat-sifat Rasulullah, komitmen yang sempurna. Allah berfirman Quran surah 17 ayat 73, dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap kami. Dan kalau sudah begitu, tentulah mereka mengambil kamu jadi sahabat yang setia. Materi yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ma'rifatul insan. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dari tanah kering yang hina, namun Allah memberikan potensi kepada manusia, yaitu potensi akal, pendengaran, penglihatan, dan hati. Hal itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Akal digunakan manusia untuk berpikir mengenai yang benar dan yang batil atau salah, sedangkan hati diciptakan untuk merasakan cinta dan kasih sayang yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada setiap manusia. Pendengaran dan penglihatan merupakan alat yang dibutuhkan oleh manusia untuk mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifatul insan ada 3 definisi, yaitu yang pertama, hidraku zazibun. Yang kedua, pemahaman yang sudah menempel di dalam diri tidak akan bisa untuk dilepas sampai ajal menjemputnya. Yang ketiga, keyakinan yang kita dapat dan kita pahami akan jadi realita dalam kehidupan. Hal-hal yang harus dima'rifatkan adalah insan atau manusia. Yang pertama, insan atau manusia, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia pun akan mengenal Tuhannya. Sebaliknya, jika dia tidak mengenal dirinya, maka dia pun tidak akan mengenal Tuhannya. Yang kedua, prinsip penciptaan manusia. Dalam Al-Quran, surah Maryam, ayat 67, dan tidaklah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedangkan ia tidak ada sama sekali. Yang ketiga, proses penciptaan manusia. Manusia yang ada di bumi ini merupakan dari satu nenek moyang, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Manusia dilahirkan ke dunia ada 2 cara, yaitu secara alami dan secara ajali. Secara alami, manusia dilahirkan ke dunia ada sebab, akibat, dan keturunannya, yaitu dari Nabi Adam dan Siti Hawa terlahirlah Bani Adam. Tujuan penciptaan manusia dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi atau beribadah kepadaku. Sifat-sifat dasar manusia. Yang pertama, manusia mempunyai sifat kikir. Yang pertama, manusia mempunyai sifat berkeluh kesah lagi kikir. Quran surah Al-Ma'arij ayat 19. Yang kedua, manusia bersifat dhaif atau lemah. Quran surah An-Nisa ayat 28. Yang ketiga, manusia bersifat ka'bad atau susah payah. Dan untuk sifat-sifat yang lainnya, yaitu tergesa-gesa pada Quran surah Al-Isra ayat 11 dan Quran surah Al-Anbiya ayat 21. Bersifat lemah, Quran surah An-Nisa ayat 28. Bersifat bodoh, Quran surah Al-Ahzab ayat 72. Suka membantah, Quran surah Al-Kahfi ayat 54. Kikir dan keluh kesah,
Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 dan Quran surah Al-Isra ayat 100. Bersifat ingkar pada Quran surah Al-Adiyat ayat 6, Quran surah Al-Hajj ayat 66, Quran surah Ibrahim ayat 34 dan suratul Az-Zukhruf ayat 15. Bersifat putus asa pada Quran surah As-Sajdah ayat 49, Quran surah Al-Isra ayat 83, dan bersifat berlebih-lebihan pada Quran surah Yunus 39, dan bersifat lalai Quran surah Al-A'raf ayat 179, serta yang terakhir bersifat susah payah pada Quran surah Al-Balad ayat 4. Manusia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pola hidup mukmin atau mukmin sejati. Balasannya adalah surga, dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 107 108 dan Quran surah Al-Imran 102 sampai 103. Dan untuk yang kedua, pola hidup kafir dibagi menjadi munafik dan kafir. Munafik dan kafir, balasan orang yang pola hidupnya seperti ini adalah neraka. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 11 dan Quran suratul Baqarah ayat 165. Selanjutnya, hakikat ma'rifatul insan. Yang pertama, manusia adalah makhluk ciptaan atau hasil kreasi Allah Ta'ala. Ia diciptakan olehnya alal fitrah atau berada di atas fitrah, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya Quran surah Ar-Rum ayat 30. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang mukarramun atau dimuliakan. Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafak ruhi telah ditiupkan roh ciptaan Allah Ta'ala kepadanya. Quran surah As-Sajdah ayat 9. Yang ketiga, manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab. Di pembahasan madah ta'riful insan telah diulas bahwa manusia diberi amanah ibadah dan khilafah oleh Allah Ta'ala. Silakan merujuk kembali ke pembahasan tersebut. Hakikat ma'rifatul yang keempat adalah manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufru. Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada manusia jalan kebaikan dan jalan kejahatan, dan telah diberikannya pula kepada mereka akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan untuk yang kelima, manusia adalah makhluk yang maziyun, mendapatkan balasan amal. Mereka yang beriman dan berbuat kebaikan akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala berupa al-jannah atau syurga, sedangkan mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala berupa an-nar atau neraka. Quran surah As-Sajdah ayat 19-20. Kemudian di sini saya akan membacakan Asmaul Husna atau nama baik Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mukabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahabur razaqul fatahul alim al-qabidul basitul qafidul rafi'ul mu'izul mudhillul sami'ul basirul hakamul adul al-latiful qabirul halimul addifu
عديم غفور الشكور العلي الكبير الحافظ الموقت حاسب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود الماجد الباعث الشهيد الحق والواكل الحوي المتين الأولي الحميد المشي مبدي معدو المحيي مميت الحي القيوم الواجد الماجد وحيد أحد الصمد القادر المقتدر المقدم مؤخر الأول الآخر الداخل الباطن الوالي المتعالي البار التواب المتقيم أفو الرافع ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدير النافع النور هدي بديع باقي وريث رشيد الصبور. Sadaqallahul azim. Dan untuk sifat-sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah, yang pertama sifat-sifat wajib yang pasti pada zat Allah atau akal tidak menerima jika tidak ada. Bagi Allah ada 20, yaitu sifat wajib bagi Allah ada 20, yaitu wujud yang berarti ada, qidam berarti dahulu, baqa artinya kekal, mukhallafatul lil hawadits berbeda dengan makhluk, qiyamuhu binafsih berdiri dengan zatnya sendiri, wahdaniyah tunggal, qudrah kuasa, irada berkehendak, ilmu tahu, haya hidup, sama mendengar, basyar melihat, kalam berfirman, qadiran maha mampu, muridan maha kehendak, aliman maha tahu, hayan maha hidup, sami'an maha mendengar, basyiran maha melihat, mutakalliman maha berfirman. Sedangkan sifat mustahil atau lawan sifat wajib bagi Allah juga ada 20, yaitu Adam tidak ada, hudus baru, fana rusak, mumatsalatul lil hawadits sama dengan makhluk, qiyamu bi ghairihi butuh pada zat yang lain, ta'addud berbilang, ajjun lemah, karaha terpaksa, jahlun bodoh, mautun mati, samamun tuli, a'ma buta, bu'mun bisu, azizan tidak mampu, karihan yang terpaksa, jahilan yang bodoh, mayyitan yang mati, as-samma yang tuli, a'ma yang buta, abqama yang bisu. Sifat jaiz bagi Allah, sedangkan sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala hanya satu, yaitu fi'lu kulli mu'minin au tarkuhu, atau menciptakan setiap sesuatu yang tidak menciptakannya, seperti menciptakan manusia dan makhluk lainnya. Sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasulullah adalah sifat yang pasti yang ada pada diri Rasul. Terdapat 4 sifat wajib bagi Rasul yang perlu diketahui umat muslim. Antara lain, siddiq yang artinya benar, amanah artinya sosok yang dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan wahyu dari Allah, baik itu perintah maupun larangan, fatonah artinya cerdas. Sedangkan sifat mustahil merupakan kebalikan dari sifat wajib yang dimiliki Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki Rasul. Sifat mustahil tersebut yaitu kidzib atau kadzab, artinya bohong atau berdusta, khianat artinya tidak dapat dipercaya, kitman artinya menyembunyikan rahasia, baladah atau artinya bodoh. Kemudian sifat jaiz bagi Rasul. Sifat jaiz bagi Rasul pada Rasul hanya ada satu, yaitu a'radul basyariyah, atau punya sifat
yang sama dengan manusia lainnya. Beberapa sifat jais Rasul yang lainnya ialah dapat merasakan haus dan membutuhkan minum, bisa merasa lelah dan butuh waktu untuk tidur atau istirahat, bisa meninggal dunia, dapat menikah serta membina keluarga. Mungkin itu saja pemaparan materi dari ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, dan ma'rifatul insan yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada salah perkataan ataupun hal-hal yang di luar kemampuan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sifat-sifat Rasulullah yang keempat adalah cerdas. Allah berfirman pada Quran surah 48 ayat 27, sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan guntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Yang kelima, amanah. Allah berfirman Quran surah 69 ayat 44-46, seandainya dia Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Yang keenam, menyampaikan. Allah berfirman Quran surah 5 ayat 67, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika kamu kerjakan apa yang jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Yang ketujuh, sifat-sifat Rasulullah, komitmen yang sempurna. Allah berfirman Quran surah 17 ayat 73, dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap kami. Dan kalau sudah begitu, tentulah mereka mengambil kamu jadi sahabat yang setia. Materi yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ma'rifatul insan. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dari tanah kering yang hina, namun Allah memberikan potensi kepada manusia, yaitu potensi akal, pendengaran, penglihatan, dan hati. Hal itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Akal digunakan manusia untuk berpikir mengenai yang benar dan yang batil atau salah, sedangkan hati diciptakan untuk merasakan cinta dan kasih sayang yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada setiap manusia. Pendengaran dan penglihatan merupakan alat yang dibutuhkan oleh manusia untuk mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifatul insan ada 3 definisi, yaitu yang pertama, hidraku zazibun. Yang kedua, pemahaman yang sudah menempel di dalam diri tidak akan bisa untuk dilepas sampai ajal menjemputnya. Yang ketiga, keyakinan yang kita dapat dan kita pahami akan jadi realita dalam kehidupan. Hal-hal yang harus dima'rifatkan adalah insan atau manusia. Yang pertama, insan atau manusia, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia pun akan mengenal Tuhannya. Sebaliknya, jika dia tidak mengenal dirinya, maka dia pun tidak akan mengenal Tuhannya. Yang kedua, prinsip penciptaan manusia. Dalam Al-Quran, surah Maryam, ayat 67, dan tidaklah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedangkan ia tidak ada sama sekali. Yang ketiga, proses penciptaan manusia. Manusia yang ada di bumi ini merupakan dari satu nenek moyang, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Manusia dilahirkan ke dunia ada 2 cara, yaitu secara alami dan secara ajali. Secara alami, manusia dilahirkan ke dunia ada sebab, akibat, dan keturunannya, yaitu dari Nabi Adam dan Siti Hawa terlahirlah Bani Adam. Tujuan penciptaan manusia dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi atau beribadah kepadaku. Sifat-sifat dasar manusia. Yang pertama, manusia mempunyai sifat kikir. Yang pertama, manusia mempunyai sifat berkeluh kesah lagi kikir. Quran surah Al-Ma'arij ayat 19. Yang kedua, manusia bersifat dhaif atau lemah. Quran surah An-Nisa ayat 28. Yang ketiga, manusia bersifat ka'bad atau susah payah. Dan untuk sifat-sifat yang lainnya yaitu tergesa-gesa pada Quran surah Al-Isra ayat 11 dan Quran surah Al-Anbiya ayat 21. Bersifat lemah Quran surah An-Nisa ayat 28. Bersifat bodoh Quran surah Al-Ahzab ayat 72. Suka membantah Quran surah Al-Kahfi ayat 54. Kikir dan keluh kesah Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 dan Quran surah Al-Isra ayat 100. Bersifat ingkar pada Quran surah Al-Adiyat ayat 6, Quran surah Al-Hajj ayat 66, Quran surah Ibrahim ayat 34 dan suratul Az-Zukhruf ayat 15. Bersifat putus asa pada Quran surah As-Sajdah ayat 49, Quran surah Al-Isra ayat 83 dan bersifat berlebih-lebihan pada Quran surah Yunus 39 dan bersifat lalai Quran surah Al-A'raf ayat 179 serta yang terakhir bersifat susah payah pada Quran surah Al-Balad ayat 4. Manusia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pola hidup mukmin atau mukmin sejati. Balasannya adalah surga, dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 107 108 dan Quran surah Al-Imran 102 sampai 103. Dan untuk yang kedua, pola hidup kafir dibagi menjadi munafik dan kafir. Munafik dan kafir, balasan orang yang pola hidupnya seperti ini adalah neraka. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 11 dan Quran suratul Baqarah ayat 165. Selanjutnya, hakikat ma'rifatul insan. Yang pertama, manusia adalah makhluk ciptaan atau hasil kreasi Allah Ta'ala. Ia diciptakan olehnya alal fitrah atau berada di atas fitrah, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya Quran surah Ar-Rum ayat 30. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang mukarramun atau dimuliakan. Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafak ruhi telah ditiupkan roh ciptaan Allah Ta'ala kepadanya. Quran surah As-Sajdah ayat 9. Yang ketiga, manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab. Di pembahasan madah ta'riful insan telah diulas bahwa manusia diberi amanah ibadah dan khilafah oleh Allah Ta'ala. Silakan merujuk kembali ke pembahasan tersebut. Hakikat ma'rifatul yang keempat adalah manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufru. Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada manusia jalan kebaikan dan jalan kejahatan, dan telah diberikannya pula kepada mereka akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan untuk yang kelima, manusia adalah makhluk yang maziyun, mendapatkan balasan amal. Mereka yang beriman dan berbuat kebaikan akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala berupa al-jannah atau syurga, sedangkan mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala berupa an-nar atau neraka. Quran surah As-Sajdah ayat 19-20. Kemudian di sini saya akan membacakan Asmaul Husna atau nama baik Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man huwallahu alladhi
La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mukabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahabur razaqul fatahul alim القابض الباسط الخافض الرفيع المعز المذل السميع البصير الحكام العادل اللطيف القادر الحليم عديم غفور الشكور العلي الكبير الحافظ الموقت حاسب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود الماجد الباعث الشهيد الحق والواكل الحوي المتين الأولي الحميد المشي مبدي معدو المحيي مميت الحي القيوم الواجد الماجد وحيد أحد الصمد القادر المقتدر المقدم مؤخر الأول الآخر الداخل الباطن الوالي المتعالي البار التواب المتقيم أفو الراف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدير النافع النور هدي بديع باقي وريث رشيد الصبور. Sadaqallahul azim. Dan untuk sifat-sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah, yang pertama sifat-sifat wajib yang pasti pada zat Allah atau akal tidak menerima jika tidak ada. Bagi Allah ada 20, yaitu sifat wajib bagi Allah ada 20, yaitu wujud yang berarti ada, qidam berarti dahulu, baqa artinya kekal, mukhallafatul lil hawadits berbeda dengan makhluk, qiyamuhu binafsih berdiri dengan zatnya sendiri, wahdaniyah tunggal, qudrah kuasa, irada berkehendak, ilmu tahu, haya hidup, sama mendengar, basyar melihat, kalam berfirman, qadiran maha mampu, muridan maha kehendak, aliman maha tahu, hayan maha hidup, sami'an maha mendengar, basyiran maha melihat, mutakalliman maha berfirman. Sedangkan sifat mustahil atau lawan sifat wajib bagi Allah juga ada 20, yaitu Adam tidak ada, hudus baru, fana rusak, mumatsalatul lil hawadits sama dengan makhluk, qiyamu bi ghairihi butuh pada zat yang lain, ta'addud berbilang, ajjun lemah, karaha terpaksa, jahlun bodoh, mautun mati, samamun tuli, a'ma buta, bu'mun bisu, azizan tidak mampu, karihan yang terpaksa, jahilan yang bodoh, mayyitan yang mati, as-samma yang tuli, a'ma yang buta, abqama yang bisu. Sifat wajib, sifat jaiz bagi Allah, sedangkan sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala hanya satu, yaitu fi'lu kulli mu'minin au tarkuhu, atau menciptakan setiap sesuatu yang tidak menciptakannya, seperti menciptakan manusia dan makhluk lainnya. Sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasulullah adalah sifat yang pasti pada
yang ada pada diri Rasul. Terdapat 4 sifat wajib bagi Rasul yang perlu diketahui umat muslim. Antara lain, siddiq, yang artinya benar, amanah, artinya sosok yang dapat dipercaya, tabligh, artinya menyampaikan wahyu dari Allah, baik itu perintah maupun larangan, fatonah, artinya cerdas. Sedangkan sifat mustahil merupakan kebaikan dari sifat wajib yang dimiliki Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki Rasul. Sifat mustahil tersebut yaitu kidzib atau kadzab, artinya bohong atau berdusta, khianat artinya tidak dapat dipercaya, kitman artinya menyembunyikan rahasia, baladah atau artinya bodoh. Kemudian sifat jais bagi Rasul. Sifat jais bagi Rasul pada Rasul hanya ada satu, yaitu a'radul basyariyah, atau punya sifat yang sama dengan manusia lainnya. Beberapa sifat jais Rasul yang lainnya ialah dapat merasakan haus dan membutuhkan minum, bisa merasa lelah dan butuh waktu untuk tidur atau istirahat, bisa meninggal dunia, dapat menikah serta membina keluarga. Mungkin itu saja pemaparan materi dari ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, dan ma'rifatul insan yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada salah perkataan ataupun hal-hal yang di luar kemampuan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.